Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya? Semoga kabar rekan-rekan tetap sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, rekan-rekan, video kali ini kita membahas terkait dengan kriteria para tenaga honorer itu bisa masuk ke dalam database BKN. Informasi ini penting oleh karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kebijakan penyelesaian dan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahap awal akan diprioritaskan kepada para tenaga honorer yang telah masuk ke dalam database BKN. Lalu bagaimana dengan tenaga guru? Untuk tenaga guru tentu tetap mengacu kepada peraturan khusus guru. Jika kita mengacu pada tahun 2023 yang lalu, untuk pengangkatan honorer guru menjadi P3K itu sepenuhnya didasarkan pada database Dapodik, ya, data pokok pendidikan, di mana Dapodik ini menjadi salah satu acuan data bagi para tenaga honorer guru untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan honorer swasta, apakah honorer atau guru swasta itu bisa diangkat menjadi P3K. Jika kita mengacu ke tahun 2023 yang lalu, jika memang telah terdata di Dapodik, maka guru swasta itu juga bisa atau termasuk kriteria yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk tahun 2024 ini tentu kita menunggu kembali juknis terkait pengangkatan honorer guru yang biasanya akan diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan kriteria para tenaga honorer yang bisa masuk ke dalam database BKN, sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silakan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan terkait dengan honorer P3K maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, para tenaga honorer saat ini buat khawatir apakah dirinya masih tetap termasuk ke dalam database tenaga honorer yang sampai dengan saat ini tersisa 1,7 juta orang. Untuk pendataan honorer sendiri, seperti ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara, itu telah dilakukan pada tahun 2022 yang lalu dan sampai dengan saat ini dan kedepannya itu belum ada rencana untuk melakukan pendataan ulang bagi para tenaga honorer yang belum masuk ke dalam pendataan dimaksud. Nah, untuk pendataan pada tahun 2022 yang lalu terdapat beberapa kriteria dan syarat tenaga honorer masuk ke dalam pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama adalah tenaga honorer yang mendapatkan honorarium atau mendapatkan gaji dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi ini kriteria yang pertama adalah para tenaga honorer yang memang gajinya berasal dari APBN dan termasuk honorer instansi pusat serta gajinya berasal dari APBD, itu bisa dipastikan termasuk bagian dari database BKN atau bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, rekan-rekan, lalu bagaimana dengan tenaga honorer yang gajinya tidak berasal dari APBN maupun APBD? Sebagai contoh untuk guru swasta, ya, untuk guru swasta berdasarkan kriteria ini tentu dia tidak masuk ke dalam database BKN oleh karena memang gajinya itu bukan berasal dari APBN dan APBD. Nah, akan tetapi untuk guru swasta dari pengalaman tahun 2023 yang lalu, ya, honorer swasta, honorer guru swasta ini itu bisa diangkat menjadi P3K asalkan datanya telah terdata di dalam Dapodik. Nah, untuk tahun 2024 sampai dengan saat ini belum ada kebijakan
secara tertulis ya, meskipun ada beberapa pernyataan dari pejabat penting di kementerian, akan tetapi belum sepenuhnya kita bisa jadikan acuan apakah honorer guru swasta ini bisa mendaftar di seleksi P3K pada tahun 2024. Mudah-mudahan saja acuan atau dasar pengangkatan itu tetap mengacu ke tahun 2023. Oleh karena kalau mengacu ke tahun 2023, maka honorer guru swasta ini berpeluang untuk bisa ikut seleksi dalam pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024. Kemudian rekan-rekan, itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Jadi ini adalah syarat dan kriteria yang kedua, para tenaga honorer itu bisa diangkat oleh pimpinan unit kerja. Ini juga menjadi acuan kepada rekan-rekan yang belum sempat masuk ke dalam database BKN. Jika sampai dengan saat ini masih memiliki SK pengangkatan tidak ditandatangani oleh kepala unit kerja, silakan mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk diperbaiki ulang agar rekan-rekan bisa memiliki SK pengangkatan yang langsung ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Yang mana yang dimaksud dengan pimpinan unit kerja? Pimpinan unit kerja adalah pimpinan dari tempat rekan-rekan mengabdi. Sebagai contoh misalnya Dinas Pendidikan. Untuk tenaga guru ya, untuk tenaga guru tentu pimpinan unit kerja itu adalah Dinas Pendidikan. Kemudian honorer teknis, misalnya teknis administrasi di Dinas Perhubungan, tentu paling rendah SK-nya harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah memiliki masa kerja atau paling tidak memiliki 1 tahun masa kerja pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Artinya SK pengangkatan itu per tanggal 1 Januari 2021. Jadi terhitung 31 Desember 2021 itu memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Jadi kemarin ada yang mempertanyakan apakah 5 tahun atau 3 tahun masa kerja yang dipersyaratkan. Tentu kalau kita mengacu kepada database BKN ya, itu paling tidak dia harus memiliki masa kerja 3 tahun. Akan tetapi rekan-rekan, ini juga belum tertulis regulasinya atau kebijakan untuk tahun 2024 ini. Akan tetapi rekan-rekan juga perlu mempersiapkan apabila memiliki masa kerja hingga dengan 5 tahun, bisa mempersiapkan juga SK pengangkatan. Tapi setidaknya rekan-rekan paling tidak itu memiliki masa kerja di tahun 2021, artinya 3 tahun ya, 3 tahun masa kerja. Rekan-rekan memiliki dokumen SK pengangkatan agar supaya bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Jadi ini untuk usia ya, untuk usia pengangkatan honorer menjadi P3K atau kriteria honorer bisa masuk ke dalam database BKN memiliki usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Jadi rekan-rekan, mudah-mudahan informasi terkait dengan beberapa syarat dan kriteria honorer ini itu bisa rekan-rekan pahami agar supaya mudah-mudahan saja jika sudah sesuai dengan kriteria yang dimaksud bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.